Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu aplikasi Fopi. Development of Mobile-Based E-Commerce Application for Printing Service and of Stationery Sales. Yang beranggotakan 1. Husnul Khalifah, NPM 2431106. 2. Sanda Aprilia Utami, NPM 2431150. 3. Dian Oktaviani, NPM 2431141. 4. Al-Zahra Yuwafita, NPM 2431138. Perkenalan aplikasi Fopi. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi e-commerce berbasis mobile yang dirancang khusus untuk segmen usaha fotokopi, percetakan, dan penjualan alat tulis kantor. Aplikasi ini akan mempermudah operasional bisnis dengan menyediakan fitur pemesanan layanan fotokopi dan percetakan, serta pembelian perlengkapan kantor langsung melalui perangkat mobile. Fitur utama meliputi katalog produk secara real-time, opsi percetakan yang dapat disesuaikan, integrasi pembayaran yang aman, dan pelacakan pesanan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan, aplikasi ini membantu bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Latar belakang. Kebutuhan digitalisasi. Pelanggan menginginkan layanan cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat mobile. Metode konvensional kurang efisien. Transaksi langsung di toko memakan waktu dan kurang fleksibel. Persaingan pasar yang ketat. Banyak bisnis serupa, namun sedikit yang menawarkan layanan berbasis digital. Kekurangan platform khusus. Belum banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk fotokopi, percetakan, dan alat tulis kantor. Solusi. Pengembangan aplikasi e-commerce berbasis mobile untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan modern. Proses pembuatan aplikasi mobile untuk layanan percetakan dan penjualan alat tulis kantor melibatkan tahapan yang cukup panjang, dimulai dari memahami keresahan pasar hingga membangun aplikasi yang efektif, mudah digunakan, dan mampu memberikan solusi. Dengan fitur-fitur seperti pemesanan percetakan yang mudah, katalog alat tulis kantor, dan sistem pembayaran yang fleksibel, aplikasi ini akan menjadi solusi yang efisien bagi banyak pengguna, baik individu maupun bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur flowchart. Sebelum menjelaskan alur flowchart, saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan keputusan dalam suatu proses atau sistem. Langkah pertama yaitu mulai, lalu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan oleh aplikasi. Pada tahap ini, developer mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna, jenis program yang diinginkan, dan fitur-fitur yang harus ada dalam aplikasi. Kedua, desain aplikasi. Desain aplikasi. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang aplikasi. Desain ini mencakup pembuatan prototipe atau flowchart yang menggambarkan alur kerja aplikasi dan interaksi antar fitur. Desain ini akan menjadi panduan bagi programmer dalam mengimplementasikan aplikasi. Langkah ketiga yaitu pemilihan teknologi. Di tahap ini, developer menentukan teknologi yang akan digunakan untuk membangun aplikasi. Ini mencakup pemilihan bahasa pemrograman, framework, dan alat pengembangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan kemampuan tim. Langkah keempat yaitu coding. Coding adalah proses implementasi desain ke dalam kode program. Pada tahap ini, programmer menulis kode untuk frontend, antarmuka pengguna, dan backend, logika server, dari aplikasi sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat. Langkah yang kelima, database. Pengembangan database melibatkan pembuatan struktur penyimpanan data yang diperlukan oleh aplikasi. Ini mencakup perancangan tabel, relasi antar tabel, serta pengaturan akses data untuk memastikan integritas dan keamanan data.
langkah yang keenam yaitu pengembangan frontend. Pengembangan frontend berfokus pada pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Ini melibatkan penggunaan HTML, CSS, JavaScript, dan framework frontend lainnya untuk menciptakan tampilan aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Langkah yang ketujuh yaitu pengembangan backend. Backend adalah bagian dari aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna tetapi sangat penting untuk fungsionalitas. Ini mencakup pengelolaan server, logika bisnis, dan interaksi dengan database. Pengembangan backend menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau PHP untuk membangun program ini, lalu integrasi setelah frontend dan backend selesai dikembangkan, tahap integrasi dilakukan untuk memastikan kedua bagian tersebut dapat berfungsi secara harmonis. Ini termasuk pengujian komunikasi antara antarmuka pengguna dan server serta pengolahan data antara frontend dan database. Langkah selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan harapan tanpa adanya bug atau masalah lainnya. Berbagai jenis pengujian dapat dilakukan, termasuk pengujian fungsional, pengujian performa, dan pengujian keamanan, lalu peluncuran aplikasi. Setelah semua pengujian selesai dan aplikasi dianggap siap, langkah berikutnya adalah peluncuran aplikasi ke publik atau pengguna akhir. Ini bisa melibatkan unggahan ke platform distribusi seperti Google Play Store atau App Store, setelah itu yaitu tahap pemeliharaan. Setelah peluncuran, pemeliharaan diperlukan untuk memperbaiki bug yang mungkin muncul serta melakukan pembaruan